siapa dan asal mana? Saya Muhammad Ibrahim, asal dari Madura Bangkalan. Bertanya, bagaimana pemahaman Anda dari Mas terkait bahasa dari nomor 4 nomor 2 yaitu benar atau smart? Pertanyaan kedua, apa kaitan bahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia? Ya, karena dari sini itu tempat yang nah, apa itu karena saya suka di Ramadan Apa sih kaitan bahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura? karena itu Apakah dari bahasa lain ataupun bahasa tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang yang bisa dan karakter maknanya ada tambahan dari jangankan itu ya kan harus selalu atau gampang berbohong atau teman-teman itu sama itu jangan ribut. Mas, apakah ada bahasa lain atau bahasa tambahan dan pengalaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang tradisi dan karakter? Dan orang berbisnis atau
peribahasa tersebut karakter masyarakat Madura itu? Ya ini kan sebagai prinsip dia kan tadi ini ada orang membantu dengan Bapak siapa dan asal mana? Saya Arif dari Bangkalan. Mengerti? Enggak, langsung dipanggil. Bagaimana pemahaman Anda tentang peribahasa tada ajina atau tidak ada harganya? Peribahasa tada ajina atau tidak ada harganya itu memang salah satu karakter dari budaya Madura ya. Jadi kalau Madura itu mempunyai prinsip yang sangat tinggi dan sangat tidak bisa dipermalukan. Kalau misalkan ada masalah, orang Madura lebih baik bermusyawarah, pakai mufakat. Apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Kaitannya kalau orang Madura itu kan sangat mengedepankan norma dan tidak bisa dipermalukan di depan umum dan kemungkinan kalau di Jawa juga seperti itu ya, tapi kalau di Madura sendiri itu lebih kuat jangan sampai orang Madura itu dipermalukan di depan umum. Kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura? Kaitannya kalau orang Madura itu kembali lagi, kalau orang Madura itu sangat mengedepankan norma dan kesopanan. Kalau misalkan ada masalah, orang Madura lebih baik jangan membicarakan masalah tersebut di depan umum. Lebih baik orang Madura itu lebih suka membicarakan masalah tersebut di dalam satu tempat khusus. Apakah ada peribahasa lain atau tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang tradisi dan karakter masyarakat Madura? Tidak tahu. Baik, Kak. Selanjutnya peribahasa sengakan nangka mekol lecengan. Bagaimana pemahaman makna dan perspektif Bapak terkait peribahasa ini? Peribahasa tersebut ya jangan maknanya jangan sampai kita ngambil jerih payah orang lain. Itu memang peribahasa yang sangat dipegang oleh masyarakat Madura dan kalau itu dari turun-temurun dari orang nenek moyang kita. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Cara hidup dari kaitan peribahasa tersebut
bisa diterapkan di mana saja sebetulnya, di pekerjaan atau di lingkungan rumah atau di pondok pesantren dan sebagainya. Selanjutnya ya Pak, kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura. Memang peribahasa tersebut di mana saja orang Madura meskipun merantau di Jakarta atau di luar negeri memang selalu dipegang itu, apalagi di lingkungan masyarakat Madura yang ada di satu wilayah tersebut sangat memegang peribahasa tersebut. Jangan sampai mengambil dari payah orang lain. Usaha bersama-sama menjaga tradisi dan norma yang dibawa di lingkungan masyarakat Madura. Mungkin ada peribahasa lain atau tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi, dan karakter masyarakat Madura. Ada sih peribahasa cek ngakak tolang kancana. Cek ngakak tolang kancana itu sama maknanya, itu jangan sampai mengambil dari payah orang lain. Ini juga peribahasa apa ya Bu Nabi. Bagaimana pemahaman Bapak, pemahaman makna dan perspektif Bapak terkait peribahasa? Diulang tadi peribahasanya apa? 7 Pak. Apa ya Bu Nabi? Apa ya benar? Bu Nabi. Artinya api seorang ibu dan ada di peran orang tua terhadap anaknya, saya kira untuk di semua suku di Madura atau di Jawa itu sama ya, karena orang tua itu menginginkan anaknya itu sukses, bahagia dan seterusnya. Maka dari sisi itu orang Madura memang memegang teguh apa nasihat dan petuah orang tua. Jikalau anak tersebut ingin merantau atau di satu tempat itu, kalau kata ibunya itu tidak membolehkan, itu biasanya orang Madura tidak pernah terjadi berangkat ke satu tempat itu. Jadi benar-benar mematuhi gitu. Benar-benar mematuhi perintah orang tua. Itu memang mendesak keperluan untuk pendapatan ekonomi yang tinggi. Sekarang kan sangat penting lagi. Sangat penting ya. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat itu? Itu kaitannya dengan orang kita patuh terhadap orang tua. Apapun yang kita inginkan, apapun cita-cita kita di luar sana, kalau orang tua tidak menginginkan, kalau orang Madura sangat menginginkan itu, mereka akan berpikir ulang atau bahkan tidak akan terjadi kerja atau di luar daerah itu. Selanjutnya, kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura itu. Dengan adanya pondok pesantren tentunya kita bisa masyarakat Madura bisa memahami atau bisa dibuat tolak ukur sebetulnya apa yang diajarkan di pondok pesantren itu patuh terhadap guru, patuh terhadap kiai, bahkan orang tua, bapak tua dari kiai atau seorang pengajar, mereka akan nurut dan patuh seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada peribahasa lain, tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi dan karakter masyarakat Madura? Ada peribahasa lain yang mengatakan guru prato ebo, itu sebuah peribahasa yang memang dilahirkan oleh leluhur orang Madura. Itu memang sangat mengedepankan orang-orang tua atau leluhur yang mereka punya. Untuk peribahasa selanjutnya, ekoko duri jalan raja, artinya terus duri di jalan raya.
Menurut Bapak, bagaimana pemahaman makna dan perspektif terkait peribahasa ini? Kalau peribahasa tersebut dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di Madura, itu memang apa ya, tertusuk di jalan itu memang sebuah tantangan khusus ya kalau orang Madura itu, meskipun dalam keadaan susah payah itu akan terus berjuang untuk kehidupannya sendiri. Dan meskipun bersusah payah itu akan terus maju, terus semangat pantang mundur untuk mencari nafkah untuk keluarganya di rumah. Apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Masyarakat Madura itu terkenal dengan rasa semangat yang tinggi dan ulet dalam hal bekerja. Jadi pekerjaan apapun selama dia halal, orang Madura akan melaksanakan dan terus mencari nafkah untuk keluarga rumah. Dan yang selanjutnya, kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura itu gimana? Kembali lagi, ini orang Madura memang terkenal dengan ulet ya, karena rata-rata suku orang Madura itu pekerjaannya hanya petani atau semacam dan seterusnya gitu loh. Seorang petani yang taraf hidupnya memang jauh lebih rendah dari menengah ke bawah. Jadi orang Madura ini sangat bertekad ulet untuk menaikkan taraf hidup di lingkungannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada peribahasa lain, tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi dan karakter masyarakat Madura? Peribahasa lain untuk hal ini itu apa ya? Tidak ada kata menyerah sebelum membawa uang. Sebetulnya ini bahasa Indonesia yang bisa dimaknakan di Madura sebetulnya. Pantang menyerah sebelum mendapatkan uang, seperti itulah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau jawabannya kurang. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Sebelumnya, dengan siapa dan asal mana? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Kevin, mahasiswa Prodi Sosiologi asal dari Untuk Caoca yang pertama, Prasentra Juma. Bagaimana pemahaman makna dan perspektif Mas terkait peribahasa itu? Jadi dalam kata tak minta cuma itu kan dari artian tidak mau ditolongin, diangkat ke atas kepala Mas. Maksudnya di rumah itu anggap barang, anggap ini ya, itu tidak diangkat, cuma itu diangkat ke kepala. Maksudnya makna yang tersirat di dalam kata Caoca tersebut tidak mau ditinggikan, tidak mau ditolong untuk ditinggikan, baik itu arahnya itu nanti ke kepemimpinan dan semacamnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Kalau kita kaitkan dengan keseharian dari seorang Madura, keseharian dari masyarakat Madura, tentunya kan masyarakat Madura itu mempunyai karakter tersendiri di sini. Yang mana salah satu karakter dari masyarakat Madura yaitu orangnya mandiri. Jadi tidak suka bergantung kepada orang lain. Jadi dari hal tersebut dikaitkan bahwasanya anggap saya pribadi itu bilang kepada sampean itu saya tidak mau tak minta cuma, maksudnya saya tidak mau diangkatkan oleh sampean gitu, paham? Jadinya saya itu tidak mau diangkat menjadi seorang yang petinggi di
terbantu oleh sampean bahasanya. Selanjutnya, kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura. Itu kira-kira. Apakah ada peribahasa lain atau tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi, dan karakter masyarakat? Maksudnya itu otak yang sejalur dengan tadi. Iya, mungkin ada tambahan. Untuk hal ini tidak ada. Tadi 13. Untuk coca selanjutnya, orang laki mate acara, orang dine mate arembi. Itu bagaimana pemahaman kakak itu tentang Jadi gini, dalam bahasa tersebut menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki Madura itu apa? Harus berani dengan kata jarok, maksudnya orang laki gimana? Orang laki mati jarok. Iya. Ya, dalam sebuah analoginya seperti itu. Kan orang Madura itu terkenal dengan kata jaroknya seperti itu. Makanya saya kurang setuju dengan itu karena itu pengkucilan dari orang Madura seperti itu. Yaitu orang laki tentunya akan mati dengan jarok kalau berani menjaga marwah dan martabat dari keluarganya. Kalau seorang perempuan, seorang perempuan, mereka akan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak. Maksudnya kan tadi orang laki mati acarok, orang bini mati arimbi. Arimbi itu artinya melahirkan. Kalau orang laki-laki itu harus berani untuk menjaga harkat dan martabatnya keluarganya untuk mati karena carok. Kalau perempuan harus berani mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Yaitu kan orang luar itu mengenalnya Madura itu hanya dengan kata jaroknya saja, yang mana itu memang begitu memang begitu terkenal kata jarok pada luar orang Madura, sehingga kata itu terjadi. Orang laki mati acarok. Sebenarnya kata carok itu sangat istimewa kalau benar-benar paham betul, karena sejatinya orang Madura itu kalau sudah bersangkut paut dengan baik itu keluarga, baik itu orang tua dan juga wilayahnya, itu kalau sudah tidak ada jalan lain, tidak bisa diluluskan masalahnya, itu akan muncul dengan kata jarok. Apakah ada peribahasa lain atau tambahan? Perihal kata jarok itu ya cukup saja seperti itu. Peribahasa selanjutnya, lokana daging bisa ejai, lokana ate tada, tambana kajabana ngerok darah. Atau artinya luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Menurut kakak, bagaimana pemahaman makna dan perspektif terkait peribahasa ini? Sebenarnya filosofis yang terkandung dalam bahasa itu sangat mendalam. Kata lokanah, lukanya, daging itu daging atau kulit lah bahasanya, fisik luar. Lokanah daging bisa ejai, maksudnya bisa dijahit. Maksudnya makna yang terkandung di dalamnya, kalau masih urusan fisik di luar itu masih bisa dijahit atau diobati lah. Lanjutannya itu lokanah ate, lukanya hati, tidak ada obatnya, tidak tambahan. Maksudnya kalau sudah kita bicara hati,
bicara sakit hati, menanggung rasa malu seperti itu sudah gak ada obatnya lagi. Dan dilanjutkan dengan tambahan kata gimana tadi? Kaca pernah kecuali kaca pernah ngerok darah. Maksudnya kaca pernah itu kecuali menghirup darah. Maksudnya apa ya? Perihal balas dendam lagi seperti itu. Maksud yang terkandung secara terperinci, kalau masih luka dari fisik luar itu masih bisa terobati. Kalau sudah perihal hati, menanggung rasa malu, maka balas dendam itu akan ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Ya gitu, kembali lagi kepada apa ya, sikap daripada orang-orang Madura itu kan terkenalnya juga tegas, keras. Jadi daripada hal itu, kalau sudah menyangkut dengan harga diri, kemaluan, rasa malu maksudnya, harga diri dan rasa malu itu sudah tidak bisa apa ya, kalau sudah dibicarakan dengan halus itu sudah tidak bisa, maka tindak lanjutnya itu hal balas dendam yang akan terjadi di sana. Pertanyaan selanjutnya, kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura. Kalau dari karakter, Iya. ya kembali lagi kita berbicara karakter ya, kita itu kan mengenalnya orang Madura itu kekeh, keras, pemberani gitu. Jadi keterkaitan karakteristik orang Madura itu dengan peribahasa itu, dengan rasa orang Madura itu tidak bisa menanggung rasa malu hal tersebut. Begitu. Kalau dikaitkan dengan peribahasa, kan pertanyaan selanjutnya itu kalau ada kaitan peribahasa lain dari hal itu, Iya. bisa dikaitkan dengan cak oca ini. Lebih bagus potai tolang ketimbang potai mata. Untuk peribahasa terakhir yaitu tojupa sepa ngocap patepah, yang artinya duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Menurut kakak sendiri, pemahaman makna dan perspektif itu terkait bahasa ini itu apa? Sebenarnya itu kesalahan apa ya? Ya mohon maaf. Kalau sepengetahuan saya bukan gitu bahasanya. Cauca yang saya pernah dengar, yang saya ketahui itu kalau pihak itu toju pasal pa arempek pasepa. Toju pasal pa arempek pasepa. Sepa di sini. Pak, yang artinya itu sama sebenarnya. Duduk dengan maksudnya duduk dengan gimana ya? Toju pasal pa itu duduk dengan bagus sudah bahasanya. Terus merembukkan masalah yang problematika yang terjadi dengan kepala dingin. Iya betul. Tojo pasal pa, arempek pasepa. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang tata cara hidup seorang Madura itu kan memang orangnya sebenarnya tidak langsung main fisik. Kalau sebenarnya kalau sudah ada masalah itu dilanjutkan dengan tujuh pasal pak arempek pasepa, itu maksudnya berembuk secara kepala dingin. Kalau sudah lurusnya masalah itu tidak bisa teratasi, maka akhirnya timbullah yang dinamakan carok itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura. Ada, kalau keterkaitan hal bahasa itu lebih bagus coba rempeg ada katempeng coba rempeg itu, maksudnya lebih bagus perembukan itu rusak di awal daripada perembukan itu rusak di akhir.
Sudah. Berarti kenapa sudah ya? Iya. Makasih Sudah. ya Kak. Iya, iya, iya. Sudah Kak. Ya gimana? Saya Ibu Astinia Suni, asli Madura. Bahasa yang pertama, angan pote toran, ketembel, pote mata. Bagaimana pemahaman makna dan perspektif Ibu terkait bahasa ini? Etenkel potema. Etenkel potetoran. Angan pote toran, ketembel, pote mata. Etenkel potetoran. Angan Anoan pote toran, potetoran. ketembel, pote Etenkel potema. Iya. Peribahasa itu berkaitan dengan maksudnya berkaitan dengan harga diri, utamanya ya kebiasaan untuk harga diri orang Madura, kita kenal dengan sakera, itu sangat memegang teguh dengan harga diri. Ketika harga diri diinjak-injak itu akan lebih baik mati. Itu artinya prinsipnya itu ya, lebih baik mati daripada malu menanggung malu seumur hidup gitu. Untuk yang kedua, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat lokal? Sangat erat sekali karena tipe apa namanya ya, karakter yang keras itu, nah, sangat berhubungan sekali gitu dengan orang-orang Madura yang namanya sakera itu, anak kental itu. Orang Madura kalau ada lebih baik mati daripada menanggung malu. Seperti itulah karakter orang Madura, terutama sakera. Terus Apakah ada peribahasa lain atau peribahasa tambahan dan pemahaman makna yang dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi, dan karakter masyarakat? kalau dibahas peribahasa yang berkaitan dengan itu mungkin tidak ada lagi. Untuk peribahasa selanjutnya yaitu ada ajinya atau tidak ada harganya. Menurut Ibu, bagaimana pemahaman dan makna perspektif bahasa tersebut? Tidak ada arti, maksudnya itu tidak ada artinya gitu ya. Ya itu juga berkaitan dengan harga diri juga. Ketika direndahkan itu juga ketika direndahkan orang Madura sangat marah. Selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Kaitannya memang karakter Madura itu memang sangat kental dengan harga diri tadi. Sehingga harga diri itu memang betul-betul ada di atas nih, sangat dijunjung tinggi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada peribahasa lain atau tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi, dan karakter masyarakat Madura? Kalau kaitannya dengan bahasa yang lain mungkin tidak ada. Lempaknya
ada kasogen, lopa, ya Gusti Allah. ya kasih. Itu menurut Ibu bagaimana pemahaman makna dan perspektif terkait ini? Maknanya gitu, reversan itu ditujukan kepada orang yang sudah melupakan mula awal mulanya dari misalkan yang dia tidak punya, kemudian dia punya. Ada semuanya, tidak ada, tetapi dia melupakan Tuhannya, sehingga dia sudah tidak lagi beribadah, sudah lupa, sudah tidak lagi, sudah malah dia berpaling dan seperti itu. Sudah meninggalkan Tuhan, lupa karena sudah kaya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Kalau kaitan dengan tradisi, mungkin hanya beberapa saja yang seperti itu, yang terkait dengan karakter orang masing-masing. Jadi tidak semuanya orang Madura seperti itu. Selanjutnya, apakah ada peribahasa pandangan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan kehidupan tradisi dan karakter masyarakat? Kalau bahasa yang lain yang ada yang berkaitan mungkin saya belum tahu. Untuk peribahasa selanjutnya yaitu la ala seektute aja jerun, atau yang berarti seperti ditendang jalan atau kuda. La ala saya kecil. Lupa. Bisa dicek. Ada lupa. Kan udah. Ada kamusnya. Cuman yang tadi itu ada yang ada di sini. Nah ini. Tadi pertanyaannya ya, apa previousannya itu la ala seeketek jari. Ya. Artinya itu tempeng tade pole. Tempeng tade pole lagi. Artinya daripada gak ada lagi, tidak apa-apa ditinggalkan yang ada saja. Itu. Seperti itu. Kenapa? Ya misalkan ya sudah perlu kan, tidak ada lagi, kamu sudah berusaha untuk misalkan untuk mencari ini misalkan tidak ada lagi, tidak bisa, ya udah ya ini aja dikerjakan gitu. Jadi lama gitu ya seadanya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan hidup masyarakat Madura? Ya mungkin untuk sebagian masyarakat Madura jika memang tidak ada lagi sesuatu itu ya tidak seadanya, hidup seadanya. Apa yang dikerjakan itu ya seadanya saja yang ada di sekitarnya. Iya, ya seadanya. Bukan bertani, yang penting dia bisa hidup. Pertanyaan
peribahasa yang sama dengan itu artinya belum ada, belum tahu. Seandainya saya ngerti pertanyaan, saya kaji kembali mana yang sama. Untuk peribahasa yang selanjutnya, Tade alas tak beda tak beda macam. Tade alas tade macam. Jadi artinya itu tidak ada suatu tempat lingkungan ya di sekitar kita itu yang di situ di tempat itu mesti ada yang disegani. Itu artinya. Apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan Dengan cara tradisi. hidup masyarakat? Kalau katanya dengan tradisi, jawabannya tadi ya mesti di suatu tempat itu ada yang disegani. Itu memang betul itu ada di tradisi Madura. Orang yang bertangga itu mesti ada di lingkungan itu mesti ada. Misalnya kiai yang disegani memang kental sekali di Madura kalau seperti itu. Kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura. Nah itu yang belum bisa dikaitkan itu, belum ada peribahasa yang lain yang bisa dikaitkan. Yang keempat tadi apa? Oh, peribahasa ya. Untuk peribahasa terakhir yaitu karakter ini kenangan yang Kenenge lah. Artinya begini. Misalkan ya, seorang pemimpin, dia kan punya anak buah. Ketika pemimpin itu memberikan tugas, disesuaikan dengan kemampuan, sesuai dengan kemudian dikerjakan. Nah, tugasnya ya ini dibagi tugasnya. Kemudian anak buahnya mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya. Nah, jadi lakonnya kendeng. Jadi bekerja sesuai dengan tupoksinya. Nah, seperti itu tugasnya masing-masing. Jadi tidak boleh tugasnya campur-campur tidak boleh. Jadi lakonnya kendeng. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Ya, kalau yang seperti itu sih sangat kuat dengan tradisi. Bukan tradisi Madura saja, ini umum bisa terjadi di mana saja, ya kan? Bisa digunakan di luar Madura atau di mana saja, di mana kita tuh mengerjakan tugas dan di organisasi atau serta peribahasa itu. Pertanyaannya, apa kaitan peribahasa tersebut dengan karakter masyarakat Madura? Dengan kaitan dengan karakternya itu ya memang sudah ada lah, sudah dimiliki oleh orang-orang Madura. Teman-temannya lakukan sudah memang jadi tradisi atau sudah melekat itu sampai keluar peribahasa itu, dan itu bisa digunakan di mana saja.
untuk pertanyaan terakhir, apakah ada peribahasa lain atau tambahan dan pemahaman maknanya dikaitkan dengan sudut pandang, tradisi, dan karakter masyarakat Madura? Nah, itu kalau yang di bahasa yang lain yang ada kayak ini belum saya cari gitu ya. Kalau misalkan mau cari di sini nggak apa. Tahu nggak artinya? Tahu artinya. Seandainya kemarin itu di apa yang dijelaskan gitu loh. Saya cari di sini. Jadi nanti kalau ini yang lain maksudnya tapi senada maksudnya kan ya saya cari gitu. Kalau ditanya langsung ini ya bisa gitu deh. Banyak peribahasa banyak deh banyak. Tapi sebenarnya sih benar-benar nggak ada bahasa Indonesia ya. Nggak ada bahasa Madura semua itu. Itu kamus bahasa Madura. Jadi kalau bahasa Inggris ada kamusnya ini kamus bahasa Madura. Iya ada preposan, kemudian ada pensalan, macam-macam gitu. Dan sekarang dikembangkan bahasa Madura. Karena apa? Hampir habis. Anak-anak itu sudah tak suka. Karena apa? Sulit itu. Sulit mengerti memang. Kemarin kita juga ngawancarain ada kelas masalah Sunda itu dia juga bilang kalau misalnya bahasa Madura udah hampir hampir punah nih. Makanya sekarang ada lomba itu bahasa Madura itu ada sekarang. Dibuka lagi. Biar nggak hilang itu kebudayaan asli Maduranya itu. Sudah gitu aja nih. Iya.